Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang selanjutnya nyampe pada syurutul wudu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu asyratun. Adapun beberapa syaratnya wudu itu ada 10. Jadi syaratnya wudu itu ada 10. Yang pertama itu Islam. Jadi kalau ada orang yang bukan Islam berwudu, maka wudhunya tidak sah, seperti orang kafir. Fala yasihu min kafirin li'annahu ibadatun badaniyatun. Kenapa kok enggak sah? Karena orang kafir itu ketika melakukan ibadah yang berupa ibadah yang berbangsa Islam, ya harus masuk Islam dulu. Jadi seumpama orang itu ikut grup, sudah punya baju tim, baju tim lah, tapi nggak ikut grup, maka nggak sah dia beli baju, istilahnya nggak ikut grup, maka dia tertolak di grup itu karena tidak ada grup. Ya sama dengan orang yang wudu itu grupnya Islam. Ketika orang lain grup dalam Islam, orang kafir sama, dan melakukan wudu, maka wudunya tidak sah. Walaisa min ahliha. Dan orang kafir itu bukan ahli Islam. Orang kafir itu melakukan ibadah tertolak, sedekah, wudu, sholat. Kenapa? Karena syarat pertamanya tidak syahadat. Syarat pertamanya mau melakukan ibadah itu syahadat. Mau wudu syahadat dulu. Orang kafir terus wudu macam syahadat kada. Paham? Nah, orang kafir terus wudu syahadat kada. Yang kedua, tamyiz. Orang yang berwudu itu harus tamyiz. Tamyiz itu apa yang dimaksud tamyiz? Dimaksud tamyiz itu adalah fala yasihu wudu ghairul mumayyiz. Tidak sah wudunya orang yang belum tamyiz, belum baligh lah istilahnya. Katiflin, koyok bocah cilik, seperti anak kecil melakukan wudu, itu wudunya enggak sah. Tapi ketika orang tuanya mengajarkan, maka orang tuanya mendapatkan pahala. Biar kalau sudah balik sudah enak ngerjakan sudah. Ya. Yang ketiga, an-naqo. Yang ketiga adalah wan naqau anil haidi. Suci dari haid, wan nifasi dan nifas. Orang yang berwudu itu harus tidak mempunyai hadas besar. Paham ya? Orang yang berwudu itu harus tidak mempunyai hadas besar. Kalau mempunyai hadas besar, wudunya nggak sah. Ada orang hadas besar langsung wudu, ya nggak sah. Hadas besarnya diselesaikan dulu, dan hadas besarnya sudah selesai mandi terus wudu. Itu yang sah dan urutannya benar. Ada orang junub kok langsung wudu, ya wudunya nggak dihitung, sia-sia wudunya. Tapi begini ya, saya ada perinciannya begini. Orang yang tidur junub, ketika tidur dalam keadaan duduk, dan dalam duduknya itu memakkinin, menetap kepada duduknya, dan dia ihtilam, mimpi keluar mani, maka dia tidak diwajibkan wudu, melainkan diwajibkan mandi saja. Habis mandi wudu. Habis mandi besar langsung wudu. Habis mandi besar nggak usah wudu, sudah langsung sholat. Kenapa? Karena wudunya dia sah masih. Kenapa? Ya karena tidurnya mumakkinin mak'adahu. Seperti itu. Cukup sekian. Apabila ada sesuatu yang salah mohon dikoreksi, dan apabila ada pertanyaan tolong komen. Asik. Komen.